Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya live streaming di TikTok, live streaming di YouTube dalam kategori shorts ya dalam kategori vertikal. Nah itu malah sepi ya. Padahal YouTube itu sekarang itu lagi meta-metanya shorts atau lagi meta-metanya vertikal. Tapi kenapa waktu teman-teman live streaming yang ada malah sepi penontonnya, malah 0, 1, 2, 3, bahkan nggak nyampe 10, bahkan nggak nyampe 20. Nah itu ada beberapa kesalahan para live streaming di YouTube shorts terutama ya dalam eksekusi, strategi segala macamnya. Di sini aku mau ngasih tahu berdasarkan pengalaman aku sebelumnya yang udah turun di YouTuber Shorts selama kurang lebih 5-6 bulan. Dan emang betul sih, dulu emang lagi meta-metanya, lagi trennya. Tapi kenapa sekarang banyak yang banyak yang menurun gitu. Banyak orang-orang yang mau mencoba, mau turun langsung ke YouTuber Shorts, tapi ya itu penontonnya malah ngestak di 10, 20, bahkan nggak nyampe kayak gitu guys ya. Kira-kira itu kenapa sih bisa terjadi? Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Nah jadi kali ini aku mau sharing ke kalian ada kesalahan-kesalahan para live streaming khususnya di YouTuber Shorts yang sering dilakuin sama orang-orang sebagai pemula guys ya. Pertama, mereka buat thumbnailnya itu kurang menarik. Nah contohnya nih, aku kasih contoh nih. Banyak kok kayak YouTuber Shorts yang lagi live streaming, yaitu bikin thumbnail itu kurang menarik. Nah ini aku searching ya kayak live ini ya. Nah padahal kan kayak gini, ini kan tentang chess go ya atau magic chess lah. Nah sebenarnya bikin thumbnail hal kayak gini tuh sebenarnya jangan terlalu ambil di Google, habis itu dipindahin ke YouTube langsung. Jangan, sebisa mungkin teman-teman edit dulu, mau di Canva, mau di apapun itu yang sekiranya bikin yang menarik gitu, yang orang tuh bakal ngeklik di berandanya. Mungkin kalau misalnya shorts itu kan langsung aja ya, kayak teman-teman buka HP nih, buka di shorts, nah itu pasti kan langsung nongol tuh kalau teman-teman lagi live streaming segala macamnya. Nah tapi sebisa mungkin orang-orang yang buka live streaming dari dari YouTube, apalagi dari PC ya sama laptop, nah mereka tuh bakal nyari thumbnail yang menarik dulu. Kalau misalnya udah menarik, baru mereka akan ngeklik videonya. Dan kalau misalnya kayak gini kan mungkin jarang ya orang-orang yang bakal ngeklik videonya gini ya. Nah kecuali kayak gini nih, kayak Bang Sorman tuh menarik kan, dari animenya segala macam ya. Emang butuh proses, emang butuh kebiasaan, adaptasi. Bahasanya nggak langsung semuanya itu instan. Nah tapi sebisa mungkin teman-teman ketika udah upload video shorts atau nggak live streaming, itu dilakuin namanya introspeksi diri atau introspeksi channel. Teman-teman bisa evaluasi dari thumbnail, dari judul, hashtag, deskripsi segala macamnya. Kenapa bisa nurun, kenapa bisa naik, nah kenapa cuman standar-standar aja. Nah itu perlu dievaluasi gitu. Jangan selama sebulan teman-teman pakai thumbnailnya yang itu aja dari awal sampai akhir, main ML itu aja. Nah orang-orang juga bosen guys pastinya melihat channel kalian ya, lihat thumbnail kalian. Makanya sebisa mungkin buat yang menarik. Nah emang step by step aja beradaptasi gitu. Yang kedua, judul. Kenapa judul itu penting? Nah karena judul itu akan menarik orang untuk nonton channel kalian. Contohnya apa? Contohnya gini nih. Nah ini kan judulnya kan kayak kurang menarik ya, cuma live doang. Nah apa yang ada di live itu, apa yang ada di video yang lagi di streaming itu. Nah sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya buat judul itu yang menarik. Contohnya kita kayak di Bang ini aja ya, Bang Fali Arif nih. Sebenarnya udah bagus sih, Indo sedang tidak baik-baik aja, Jumat berkah. Nah ini masih ada typo ya. Nah tapi sebisa mungkin harus sesuai relate sama yang teman-teman mainin gamenya gitu. Kenapa harus relate? Karena ya biar enak gitu ketika lihat video kalian, atau ketika orang masuk ke streaming kalian ya mereka tuh relevan sama yang mereka dicari. Kalau misalnya kayak ini kan Indo sedang tidak baik-baik aja, yang ada malah bahasanya apa ya, kayak kurang relevan aja. Dia main point blank tapi judulnya seperti ini. Nah di sini aku bukan menjatuhkan atau nggak apa, cuma aku pengen mengedukasi aja supaya ya teman-teman bisa lebih better ke depannya. Nah contohnya lagi kayak Bang Norman nih, udah bagus nih. Jadi tentang Mobile Legend ditulisnya top 12 Fading solo rank. Nah dulu nih Bang Norman aku ngikutin banget sih waktu gue masih aktif ya di gaming ya. Dari masih belum nyampe 100.000 subscriber, sekarang udah nyampe 200.000 apa 300.000 gitu terakhir. Nah kayak gini guys ya, banyak kok contoh-contohnya. Dulu aku juga masih jelek, masih nggak jelas, ngawur-ngawuran, algoritma aku jelek, dan aku nggak ada tujuan gitu di YouTube. Ya udah cuma live streaming aja gitu. Nah makanya itu
sebisa mungkin teman-teman harus bisa beradaptasi, ikutin zaman, ikutin tren, ikutin kebiasaan yang YouTube mau. Gak bisa teman-teman ngebuka atau ngelakuin suatu hal yang teman-teman inginkan gitu, atau teman-teman di sini mau mencari yang simil-simil aja, itu nggak bisa guys ya. Teman-teman kalau misalnya mau naik terus, berkembang terus, pastinya teman-teman harus ngikutin tren-tren yang ada di YouTube ya, mau dari fitur, mau dari apalagi, pokoknya ya syarat-syaratnya atau bahasanya algoritmanya lah di YouTube. Teman-teman sebisa mungkin harus bisa ngikutin ya guys ya, step by step aja, nggak perlu langsung sehari belajar semuanya fitur-fiturnya langsung diaplikasikan besok, jangan. Karena teman-teman harus bisa beradaptasi step by step biar teman-teman nggak merasa terpaksa. Karena kalau teman-teman live streaming terpaksa, pastinya teman-teman akan ada rasa untuk wah, aneh harus bisa jadi maksimal nih di streaming kali ini karena aneh udah belajar semalaman gak tidur. Nah, tapi waktu teman-teman live streaming, nah yang ada view-nya itu naik itu cuma dikit. Di ujung-ujungnya teman-teman malah kecewa, malah nggak mau belajar lagi segala macamnya. Makanya sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya buat belajar step by step aja, nggak perlu langsung semuanya gitu dibelajarin, nggak perlu. Karena ya takutnya gitu, ketika teman-teman udah mencoba, udah diaplikasiin tapi ya hasilnya kurang memuaskan. Seperti itu guys ya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menjadi live streaming vertikal yang baik dan ya bisa berkembang lah pastinya lah untuk kedepannya. And see you next time, bye.